Sekarang hadis ke 170 halaman 191 bab 18 larangan berbuat bid'ah dan mengadakan-adakan dalam urusan agama. Imam Nawawi memulai kitab Riyadhus Shalihin dalam bab 18 ini mengatakan dalam surat Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Atau surat Al-An'am 38, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian atau An-Nisa 59, artinya kemudian jika kamu berbeda pendapat terhadap Quran, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul sunnahnya. Atau surat Al-An'am 153, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surat Al-Imran ayat 33, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. 170 hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngada dalam agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka hal itu ditolak. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amal yang tidak didasari agama kami, maka amal itu ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam dalam kitab perdamaian, bab apabila mereka mengadakan perdamaian yang tidak adil, maka perdamaian itu ditolak. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab peradilan, bab menolak keputusan hakim yang batil dan perkara bid'ah. Penjelasan kata fi amrina, apa itu artinya? Dalam urusan kami. Fi amrina maksudnya dalam agama kami. Raddun ditolak, maksudnya tidak dapat, maksudnya tidak akan diperhatikan dan tidak boleh diamalkan. Itu artinya raddun. Mutiara hadis ada 31. Imam Nawawi berkata hadis ini sesungguhnya dihafal dan menjadi dalil untuk menolak setiap kemungkaran. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hadis ini termasuk dasar agama dan salah satu kaidah agama. Ini sudah pernah baca di sini. Belum. 2, hadis ini mengandung penolakan terhadap setiap bentuk bid'ah yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan kaidah agama secara umum. Adapun bila perkara yang baru itu tidak bertentangan dengan agama, bahkan termasuk dalam salah satu dasar agama atau masuk dalam salah satu dasar hukum, masuk dalam salah satu hukum, maka ia tidak boleh ditolak. Bahkan hal itu hukumnya bisa wajib atau sunnah, seperti mengembangkan persenjataan militer dan mempersiapkan kekuatan yang tangguh merupakan sebuah kewajiban, sedangkan membangun pesantren, lembaga pendidikan, mencetak buku dan kitab, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia merupakan perbuatan sunnah. 3, definisi bidah apa itu? Adalah setiap perkara yang dijadikan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak ada nas dari Al-Quran maupun sunnah, maka hal itu termasuk bidah yang ditolak.